أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat, para jamaah Masjid Baitul Muhajirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepadanya yang patut kita panjatkan senantiasa karena limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, pertolongannya kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman Islam, serta yang lebih penting lagi duduknya kita pada waktu sekarang ini adalah merupakan duduk yang paling dicintai oleh Allah, melebihi daripada duduknya orang-orang yang berada di panggung sana. Kenapa? Karena duduknya seseorang dalam mengaji ilmu agama yang dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi itu adalah akan menghapus dosa-dosa kita, akan meninggikan derajat kita, akan menarik rahmat Allah dan kasih sayangnya bercurah-curah, serta nama-nama Bapak Ibu akan dibanggakan oleh Allah di hadapan para majelis malaikat Allah yang lebih mulia dari majelis kita. Dan orang-orang yang senantiasa memudahkan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu pasti akan dimudahkan langkah-langkahnya menuju surga Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW setiap tindak tanduknya, jangankan ucapannya, jangankan tindak tanduknya, diamnya Nabi menjadi ilmu agama, diamnya Nabi menjadi hujjah, diamnya Rasul menjadi dalil. Pernah satu ketika dibawakan gulai kadal padang pasir. Mungkin nggak ada yang tahu di sini kadal padang pasir kayak apa. Kita taunya di warung Padang Sayo depan itu, ya, taunya tunjang ya, rendang. Ini dibawakan gulai kadal padang pasir. Rasul tidak mengambilnya, beliau juga tidak melarang. Sahabat makan. Diamnya Rasul itu jadi ilmu. Kalau kadal padang pasir itu halal. Tapi bukan beticau, bukan biawak. Namanya kadal padang pasir khusus itu. Bahasa Arabnya dog. Baik. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, tema kita pagi ini kayaknya tentang puasa. Ya emang bukan kayaknya ya. Emang tentang puasa ya. Tetapi di dalamnya ada pemahaman yang sangat basic. Kayaknya 45 menit ini kurang. Ya, tapi Allah alam kapan mau dilanjutkan. Yang jelas Ramadan, bulan depan udah Ramadan kan, udah. Emang masih ngaji? Enggak kan? Ramadan libur kan? Capek Pak, ngantuk. Hadirin, sejarah ayat puasa Ramadan, seumur-umur Masjid Baitul Muhajirin berdiri, udah ada pernah belum para ustadz nyampaikan masalah ini? Tentang tema ini. Bukan masalah puasa Ramadan, tapi sejarahnya dulu. Jangan marah Bu, bilang aja belum. Baik, hadirin. Yang pertama begini. Jadi dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran ada 30 juz 114 surat dan ada 6.666 ayat berdasarkan Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ada 1.027.000 hurufnya. Kalau nggak percaya hitung aja sendiri. Dari sekian banyak, sekian juz, sekian surat, sekian huruf, ayat-ayat puasa Ramadan hanya 5 ayat. Dari Al-Baqarah 183 sampai 187 dan tidak ada yang lain.
Saya jamin. Saya jamin, nggak ada yang lain. Cuma adanya dalam Al-Baqarah 183 dan sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sampai akhir. Sampai 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum sampai akhir. Itu ayat-ayat Ramadan hanya dari 183 sampai 187. Begini sejarahnya Bapak Ibu. Al-Baqarah 183 itu diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Tahunnya pun tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah di Madinah. Berarti umat Islam dan Rasulullah SAW pernah tidak puasa Ramadan selama berapa tahun? Coba pikir. Ayat kutiba alaikumusiyam diturunkan tahun kedua Hijriah di Madinah. Berarti Nabi Muhammad dan para sahabat pernah tidak puasa Ramadan berapa tahun? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab dapat sepeda, Pak. Udah enggak. Ntar ketempuan dapat betul. Halo, ada yang bisa? Coba. Oh, pinter Ibu. Siapa tuh tadi yang bilang? Untung sepedanya udah saya tarik ya Bu. Iya kan? Kalau enggak tanggung jawab Ustadz itu. Tapi nggak apa-apa sih Bu, saya bisa jual Pajero saya. Masih banyak lagi ya. Baik. Betul 14 tahun. 13 tahun di kota Madinah dan 1 tahun di 13 tahun di Mekah, 1 tahun di mana? Jadi selama 14 tahun Nabi Muhammad dan para sahabat nggak ada puasa Ramadan. Tuh dipahami dulu. Kenapa? Perintahnya baru turun tahun kedua. Ya jangankan puasa, sholat saja yang lebih penting dari puasa. 10 tahunan kan Rasulullah dan para sahabat nggak sholat. Kenapa? Belum turun perintahnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku setelah Rasulullah 10 atau 11 tahun berdakwah di Mekah. Jadi para sahabat dan Nabi Muhammad 10 tahunan nggak sholat itu. Tapi jangan Bapak Ibu buat alasan, kalau gitu Ustaz kita boleh dong nggak sholat 10 tahun. Ikut periode Mekah, tidak boleh. Ini karena belum ada baru deh nanti setelah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Baru tuh di Isra Mi'rajkannya Nabi berapa hari lalu tuh peristiwa Isra Mi'raj, betul? 27 Rajab yang terkenal di telinga kita di Indonesia. Itu setelah Isra Mi'raj barulah Rasul sholat 5 waktu. Itu pun sholatnya di Mekah hanya sekitar 1,5 tahun. Kemudian pindah ke Madinah. Kalau puasa, belum puasa tuh di Madinah tahun pertama. Baik. Tahun kedua turun ayat ini. Bapak Ibu sekalian. Jadi selama 14 tahun umat Islam belum ada syariat puasa Ramadan. Baru tahun kedua diturunkan oleh Allah. Ya, begitu sejarahnya. Dan Rasulullah hanya menjalankan puasa Ramadan 9 tahun. Karena beliau meninggal tahun 11. Dan tahun 11-nya itu belum sempat ketemu sama Ramadan. Tahun ke-11-nya Rasulullah tidak bertemu dengan Ramadan karena udah meninggal dulu pada bulan ketiga. Sedangkan Ramadan bulan ke-9. Gitu. Ya, baik. Coba. Ayat ini Bapak Ibu, saya bacakan dulu ayatnya.
yang tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya jadi orang bertakwa. Bapak Ibu, apa isi ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, kalian sekarang mulai puasa tahun kedua Hijriah. Sampai kiamat nggak berubah. Wajib puasa. Nggak bakal bisa dicabut lagi. Ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi. Kalau konstitusi boleh berubah, Pak. Apalagi yang namanya perda. Ini kan orang-orang Pemda nih. Perda bisa berubah. Dulu motor nggak boleh masuk Jalan Tamrin. Sekarang udah dirubah sama Pak Anies. Sampai sekarang masih langgeng. Nanti kalau gubernurnya naik lagi, dirubah lagi, ya itu perda namanya. Tapi kalau ayat suci, sampai langit pecah, sampai bumi hancur berantakan, tidak akan puasa wajib. Kita nggak wajib puasa satu aja, Bapak Ibu. Kalau otak ini udah nggak bisa diajak komunikasi, udah ngeblank. Ya, baik. Bapak Ibu, makanya saya di sini menuliskan ada perkara penting di sini. Ini masalah puasa. Apa masalah pentingnya? Ayat ini tentang puasa Ramadan, tapi beraroma akidah yang sangat kuat. Ayatnya tentang fikih puasa, tapi di dalamnya ada aroma akidah, keimanan, tauhid yang sangat kental. Apa? Dari mana? Nih, dari ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Pernahkah Bapak Ibu mendalami penggalan ayat yang tengah-tengahnya ini? Sebagaimana puasa juga wajib kepada orang sebelum kalian. Itu siapa orang sebelum kita? Ini yang saya sebut ayatnya fikih puasa, tapi beraroma akidah yang sangat dalam. Baik, coba kita lihat sekarang. Siapakah orang yang Allah sebutkan sebagaimana puasa wajib kepada orang sebelum kalian? Mereka adalah para nabi terdahulu dan umatnya. Kenapa mereka punya syariat puasa? Intinya di sini. Karena semua nabi agama Islam. Ini penting. Kalau Bapak Ibu tidak memahami ini, bisa menjadi murtad ataupun kufur. Makanya penting 183 Al-Baqarah. Sengaja saya bahas yang ini dulu. Bukan masalah fikih puasanya secara spesifik, tapi sejarahnya dulu. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena semua nabi beragama Islam. Tidak pernah membawa agama lain. Termasuk Nabi Isa dengan Injilnya. Termasuk Nabi Musa dengan Tauratnya. Termasuk Nabi Adam. Nah, perhatikan. Kita akan masuk kepada dalil-dalilnya yang cukup banyak. Jadi, hadirin, Imam Ibnu Katsir, saya bukakan tafsir yang paling gampang aja deh Bapak Ibu. Ya, kita kajian hadis, tapi sekali ini saya buka melipir sedikit ke tafsir. Tafsir Ibnu Katsir itu panjangnya seginilah besarnya itu. Berbeda sama tafsir Marogi yang sampai 2 meter. Tafsir Al-Alusi 16 jilid segini. Tafsir Imam Tobari itu sampai 20 jilid. Ya, saya buka yang tafsir paling standar, Ibnu Katsir. Kita scroll down coba. Kata beliau, waqad kana fi ibtida'il Islam, pada pertama kali Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yasumuna, para nabi udah berpuasa min kulli syahrin salasata ayyam, yaitu berpuasa 3 hari setiap bulan. Summa nusikha dzalika bisaumi syahri Ramadan, kemudian diganti oleh Allah dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Jadi semua nabi punya syariat puasa minimal 3 hari. Dan 3 hari ini pun sudah diadopsi oleh Allah dan Rasulnya menjadi syariat puasa sunnah kita. Jadi puasa apa? Ayyamul bid.
Bapak Ibu, Islamnya Nabi Muhammad adalah penyempurna Islam yang terdahulu. Nabi yang lain tidak pernah membawa agama selain Islam. Masalah fikih puasa, tapi di dalamnya beraroma akidah yang sangat dalam. Kalau kita salah meyakini dan memahami, percuma Anda sholat, puasa, bahkan haji umroh, percuma. Batal semuanya. Baik. Kemudian, ini riwayat daripada sahabat mulia. Kalau para nabi punya syariat puasa 3 hari, itu pun puasanya udah diadopsi menjadi syariat puasa kita, tapi hukumnya Bu, Pak, termasuk puasa Nabi Daud. Jadi puasa apa? Puasa Daud. Yang hukumnya sunnah. Kita ambil tuh dari syariat Nabi Daud. Termasuk puasanya Nabi Musa dan para Bani Israel. Tahu nggak puasanya apa? Hah? Asyur, 10 Muhar, itu kan syariatnya Nabi Musa. Diadopsi oleh Allah dan Rasulnya, dijadikan puasa sunnah kita. Termasuk puasa Nabi Idris, yang jarang dilakukan. Puasa tiap hari. Kecuali 5 hari saja. Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari Tasyrik yang 3. Itu pun diadopsi menjadi syariat kita. Para jamaah dirahmati Allah, riwayat ini dari siapa? Dari sahabat mulia Muaz bin Jabal. Dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Abbas. Kemudian juga dari para imam para tabi'in, yaitu Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Dohak bin Muzahim. Ini rentetan nama para orang-orang dari generasi tabi'in papan atas. Ya. Kemudian, apa mereka menambahkan kata-katanya? Kata mereka, lam yazal hadza masyru'an, puasa 3 hari udah disyariatkan, min zamanin Nuh, sejak zaman Nabi Nuh. Kenapa mereka punya syariat puasa? Karena semua nabi beragama Islam. Poinnya di situ. Ila anna sakhallahu dzalik bisa bisyam syahri Ramadan. Sampai digantikan hukumnya, dirubah oleh Allah menjadi puasa Ramadan. Jadi para nabi dulu puasa wajibnya 3 hari tiap bulan. Itu pun diambil menjadi syariat kita, menjadi puasa sunnah. Sementara kita diberikan puasa yang baru, yaitu puasa apa? Ramadan. Yang para nabi tidak pernah ada syariat puasa Ramadan. Nah, sekarang saya mau memperdalam di mananya bahwa Bapak Ibu, kenapa para nabi punya syariat puasa? Karena mereka semua beragama Islam. Sekarang kita buktikan dalilnya dari Al-Quran semua. Jadi ini pemahaman yang paling basic dalam masalah Ramadan. Kita patut bersyukur Bapak Ibu, kenapa? Kita adalah pemegang tongkat estafet terakhir agama Islam sejak zaman Nabi Adam. Sekalipun dalam bentuk kebinekaan, kewarganegaraan, wajib kita menghormati yang non-muslim. Tapi bukan mengakui kebenaran agamanya. Kita menghormatinya wajib. Dalilnya mana? Lakum dinukum, agama kalian, ini agama kami. Tapi dalam internal akidah kita, agama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, Islam saja. Makanya ditutup nih syariat Islam ini dengan posisi Nabi Muhammad sebagai Khatamul Anbiya, sebagai penutup para nabi, dan Al-Quran sebagai penyempurna daripada Zabur, Taurat, Injil, Sohifah-Sohifah. Baik, sekarang kita bawakan. Yang pertama, Nabi Adam beragama Islam. Dicatat ayatnya ini Bapak Ibu. Allah firmankan di dalam surat ke-22, surat Al-Hajj, pada ayat ke-78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan berjuanglah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar perjuangan. Sungguh-sungguhlah kalian ya dalam menjalankan agama Allah ini. Huwajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak jadikan agama ini menjadi beban. Salatnya kita, puasanya kita, haji umrohnya kita, tahajud, baca Quran, ngaji ilmu seperti ini tidak jadi beban. Capek-capek tapi bukan beban. Kenapa? Karena kalau kita makin taat kepada Allah, makin meninggikan derajat kita. Apakah ada orang tinggi derajatnya di sisi Allah tanpa sholat, tanpa ibadah? Gak ada. Nggak ada sama sekali. Ibu-ibu yang pakai jilbab syar'i seperti itu, agak terasa panas, sumpek sedikit, itu bukan jadi beban. Justru itu akan meninggikan derajat Anda di sisi Allah Ta'ala. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Agama ini tidak jadi beban. Millata abikum Ibrahim,
ikutilah agama Nabi kalian baginda Ibrahim. Apa kata Allah selanjutnya? Huwa sammakumul muslimina min qablu. Allah sudah memberi nama kepada kalian semuanya al-muslimin, orang-orang muslim, min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Adam. Sejak zaman Adam Allah kasih nama kalian apa? Muslimin. Allah kasih nama kepada semua manusia yang mengikuti ajaran Allah, muslimin min qablu, sejak zaman dahulu, zaman Nabi Adam, wa fi hadza, dan juga umat terakhir dalam Al-Qur'an ini, yaitu umat Nabi Muhammad. Semuanya namanya muslim. Satu tuh. Ini boleh diminum nggak? Sekarang untuk dipajang aja, Pak. Bapak Ibu lagi puasa ya? Maaf yang lagi puasa. Jauh Pak dari Bekasi, haus. Sebentar ya. Ini dalil pertama. Nabi Adam beragama Islam. Yang kedua, Nabi Nuh beragama Islam. Kita buka ayatnya. Dalam surat Yunus, surat ke-10, pada ayatnya ke-72. Nih, Yunus. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh. Apa firman Allah di sini? Fa in tawallaitum, kata Nabi Nuh, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah, ganjaran, pahala kepada aku hanya Allah. Wa umirtu, kata Nabi Nuh, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Yang ketiga, bahkan baginda Ibrahim yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Abraham. Itu diklaim oleh orang Yahudi sebagai grandpa, kakek daripada para nabi Bani Israel. Disebut Abraham adalah beliau beragama Yahudi. Orang Nasrani pun bilang Ibrahim beragama Nasrani. Semua dibantah oleh Allah dengan tegas dalam Al-Qur'annya. Beliau punya syariat puasa dan beliau adalah orang Islam. Coba kita lihat. Ali Imran sekarang nomor 3. Nabi Ibrahim adalah orang Islam. Pada Ali Imran ayat ke-67. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya. Ayatnya jelas sekali, gamblang sekali. Dan bahasa Arabnya tidak sangat sulit. Bahasa Arabnya yang landai saja, sastranya itu. Karena ada bahasa Arab yang sulit, sastra Arabnya itu. Dulu ketika saya masih kuliah, kita ada satu semester pelajaran sastra Arab. Bahasa Arabnya sulit sekali. Ya, seperti bahasa Arab sastra yang terdahulu itu. Kayak perkataan qabru qafrin bimakani qafru walesa qurba qabru korbin qabru. Ngerti Bapak Ibu? Saya pun nggak ngerti ya ngomong. Itu bahasa Arab sangat tinggi, apanya sastranya. Ini landai saja, karena berkaitan dengan akidah. Biasanya bahasa Arab yang berkaitan dengan akidah dan tauhid, Allah bicarakan dengan sastra yang mudah dipahami. Coba kita lihat. Makana Ibrahimu, bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudiyan, orang Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifa, akan tetapi beliau orang yang hanif, berakidah lurus. Musliman, muslim. Ini loh kakeknya Bani Israel, para nabinya. Semua nabi kebanyakan dari Bani Israel. Nabi Ibrahim punya 2 istri. Istri pertamanya Bunda Sarah. Punya anak namanya Ishak. Istri kedua namanya siapa? Hajar. Punya anak siapa? Dari Ismail keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Kecuali terakhir Nabi Muhammad. Tapi dari keturunan Bunda Sarah, Ishak punya anak lagi banyak nih Pak. Yakub. Anaknya Yakub nanti ada Yusuf, ada Benyamin, ada Imran, ada Fulan. Nanti dari keturunan Benyamin ada yang namanya Yahuda, ada yang namanya Harun, ada yang namanya Musa. Terus sampai Zakaria, Isa. Jadi kakek Bani Israel adalah Nabi Ibrahim. Yang mereka klaim Ibrahim Yahudi, Allah bantah. Makana Ibrahim Yahudian. Ibrahim bukan agama Yahudi. Wala Nasranian, bukan agama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Beliau orang yang hanif, akidahnya lurus, musliman, muslim. Wa makana minal musyrikin, bukan juga baginda Ibrahim sebagian dari orang musyrik. Tuh, ketiga. Atau dalam ayat yang lain, contohnya Al-Baqarah 132.
cucunya juga disebut. Siapa cucunya Nabi Ibrahim? Yakub. Bapaknya Nabi Yusuf. Itu jaraknya begitu. Jadi Nabi Yusuf kepada Nabi Ibrahim itu berarti uyutnya. Nabi Yusuf, bapaknya siapa? Yakub. Nabi Yakub, bapaknya siapa? Ishak. Ishak, bapaknya siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim kepada Nabi Yusuf apanya? Halo, sebutannya apa? Buyut. Ya gitulah buyut. Terserah bapak ibu deh apa bahasanya. Susah juga saya nyebutnya. Nah, sekarang bapak ibu sekalian kita buka nih. Bahkan Nabi Yakub pun disebut sebagai orang Islam. Ini Al-Quran loh, nggak main-main. Ayat suci, nggak bakal berubah. Satu ayat aja kita menentang dan tidak beriman, bapak ibu sholatnya, puasanya, haji umrohnya gugur. Murtad, wajib bertobat. Coba kita lihat nih. 132. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya serta wa Ya'qub, serta cucunya Nabi Ya'qub. Nabi Ibrahim dan Nabi Ya'qub cucunya berwasiat kepada putra-putra mereka. Ya bani ya wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali jadi orang muslim. Yang keberapa tuh? Kayaknya udah saya tulis deh. Yang keempat, Nabi Musa. Hadirin. Nih, Nabi Adam udah, Nabi Nuh udah, Nabi Ibrahim. Nabi Musa dalam Yunus 84. Yunus 84, Nabi Musa dengan Tauratnya bukan agama Yahudi. Kalau Anda memahami Yahudi, Nabi Musa beragama Yahudi, Anda bermasalah berarti dalam akidah. Para nabi tidak ada yang membawa agama selain Islam. Ya, baik. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang berakidah, Pak Ustadz, tapi kan semua agama baik, semua agama masuk surga. Orang yang berkata seperti itu, yang menyatakan semua agama masuk surga, berarti dia sudah masuk kepada kesyirikan. Di mana syiriknya? Karena dia meyakini agama Hindu, Buddha, Tuhannya benar. Berarti itu kan saingan siapa? Allah. Dalam bingkai kebinekaan Pancasila dan UUD 45, kita wajib menghormati mereka. Karena kita sama anak bangsa. Tidak boleh mencela, tidak boleh begini. Justru kita harus banyak merasa kasih sayang kepada mereka supaya mereka masuk Islam. Nah, yang keempat coba, Nabi Musa. Dalam surat Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah. Nabi Musa berkata, Allah berfirman, wahai kaumku, kata Nabi Musa, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka kalian harus bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang, ini kepada Yahudi bangsa Bani Israel. Yang mana Bapak Ibu, Yahudi sebutannya pada zaman Nabi Musa bukan tren agama, tapi tren kabilah, suku, marga. Menjadi agamanya setelah tersesat, mereka merubah-rubah Taurat dan Injil. Oh, emang baru tahu sekarang, Bu. Yang kelima saya bawakan contohnya Nabi Yusuf dalam surat Yusuf, surat ke-12 ayat 101. Nabi Yusuf, nabi yang paling handsome, yang paling ganteng. Nabi bersabda, innahu utiya syatru jamali dunya. Nabi Yusuf diberikan kegantengan orang setengah dunia. Yang setengahnya lagi dikasih untuk Bapak Ibu. Setengahnya bagi-bagi itu. Tapi Nabi Yusuf setengahnya kecantikan, kegantengan sedunia beliau ambil itu. Nah hadirin, kita lihat dalam surat Yusuf ayat 101. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardh Rabbi qad ataitani, ya Allah Tuhanku, kata Nabi Yusuf, engkau telah memberikan aku al-mulki, minal mulki, kerajaan semesir. Kan beliau jadi raja Mesir, pengganti Al-Aziz. Ya nanti istrinya yang tadi naksir sama beliau, Allah perjodohkan, yaitu Siti Zulaikha, punya anak kembar nantinya.
Baik. Apa kata Nabi Yusuf? Allah berfirman di sini, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan kau ajarkan aku ya Allah bisa mengartikan mimpi-mimpi. Bapak Ibu, salah satu mukjizat Nabi Yusuf bisa mengartikan mimpi. Mimpi, ingat nih, dalam Islam bukan sebarang mimpi, Pak. Kalau mimpi kita aja bisa mempunyai 3 makna. Mimpi kita yang pertama, petunjuk dari Allah. Yang kedua, godaan setan. Yang ketiga, bunga-bunga tidur saja. Biasanya kalau yang kedua ketiga ini, mimpinya itu berantakan kayak gitu, mimpi jatuh dari loteng, ketiban tangga, digigit monyet pula gitu ya. Itu biasanya tidurnya nggak berwudu, tidurnya nggak baca doa, tidurnya tidak sholat dulu. Nah, mimpi kita ada yang menjadi mimpi benar dari Allah. Contohnya, kita mimpi bertemu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bulan November kemarin saya umroh,